Halo, assalamualaikum, salam sehat. Single parents yang seperti apa yang bisa berpotensi kena lambung atau lambung kronis atau asam lambung atau yang disebut dengan GERD. Single parents yang berpotensi untuk terkena hal itu adalah single parents yang memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Misalnya, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya teman, tidak punya link, dia tidak punya fasilitas yang cukup. Hal ini bila tidak diatasi dengan cepat, maka akan menciptakan sebuah pola atau disebut dengan evil circle, di mana evil circle itu akan membuat masalah dan tuntutan yang datang dalam kehidupannya semakin besar. Itu membuat dia tidak bisa berpikir, pikirannya menjadi setak, don't know what to do, mati gaya, tidak bisa melakukan hal-hal yang berarti untuk mengubah sikon tersebut, hanya bisa bertahan dan bertahan dalam sikon tersebut. Bisa bikin frustasi dan drop. Itu bisa berimbas pada banyak hal, seperti pola hidupnya berubah. Mungkin dia akhirnya menjadi begadang terus, mulai berkenalan dengan rokok, mulai minum kopi terus, makan mulai nggak benar. Nah, itu bisa berakibat pada kesehatan dan ya otomatis kena lambung. Makin lama dibiarkan situasi seperti itu, makin parah lambungnya, akhirnya bisa menjadi GERD. Disadari atau tidak, single parents yang seperti ini sudah terjebak di dalam evil circle. Dan itu berimbas juga pada kehidupannya, membuat kehidupannya semakin merasa terasa sempit. Dan hari-hari seperti dalam sinetron kejamnya dunia. Apakah single parent seperti ini akan dibiarkan di dalam kondisi seperti ini terus-menerus? Tentu tidak, Ferguson. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memangkas evil circle itu. Apa sajakah itu? Adalah jangan kehilangan semangat dalam segala hal apapun. Saat kita sakit, saat nggak punya uang, saat kita harus ngorek-ngorek receh untuk membeli sesuatu, saat kita berada dalam kondisi terendah kita, jangan kehilangan semangat. Lalu kita mulai lakukan langkah yang kedua, yaitu mulai memangkas apa yang harus dipangkas. Dalam sikon ini yang harus dipangkas adalah keterbatasan yang dimiliki oleh si single parents ini. Tidak punya pekerjaan, tidak punya teman atau link, tidak punya fasilitas yang cukup. Ini didobrak. Pertama, kita harus mulai mengeksplor skill kita. Punya skill apa? Masak, menjahit, bicara, atau bisa mempengaruhi orang, bisa berjualan, atau dengan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, sharing ide, apapun itu. Coba explore itu sampai celah-celah terkecil. Jadikan semua celah yang mungkin untuk bisa dijadikan uang. Jadi usahakan dalam satu hari kita bisa dapat pemasukan dari skill yang kita punya, dari produk-produk yang kita jual, yang kita buat, atau dari kemampuan pikiran kita, atau dari tenaga kita menjadi uang. Jadi lebih liar, lebih sangar, lebih garang, lebih ganas dalam mencari peluang-peluang pekerjaan. Ini sebagai masukan, saya punya bantal. Bantal ini saya bikin dari jeans bekas. Jeans bekas punya saya. Jadi jeansnya itu saya potong, terus dijahit di bawahnya nih, terus diisi. Bukan diisi sama dakron, bukan. Tapi diisi oleh bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, atau dari bantal-bantal, isi bantal yang udah nggak bisa dipakai. Saya masukin ke sini tuh. Lalu di atasnya dijahit, lalu saya kasih scarf. Ini kalau tampilan seperti ini udah bisa bikin menarik hati orang lain, ini bisa jadi uang. Jadi kalau ada orang yang tertarik terus pingin pesan, ya kita sambut. Bisa dari dia jeansnya, isinya dia yang beli, kita dibayar pakai uang jasa aja, uang pembuatan aja. Nah itu kita nggak ngeluarin modal, tapi kita hanya mengeluarkan tenaga dan skill kita dalam menjahit. Ini mungkin banyak lagi produk-produk lain yang bisa kita explore dengan ide-ide dasar seperti ini. Ini explore seperti itu kita lakukan terus karena insya Allah akan ada hasilnya daripada kita diam aja. Nah, yang harus didobrak yang kedua adalah masalah teman atau link atau keluarga. Seseorang pasti punya alasan kenapa keluar dari lingkaran pertemanan atau lingkaran keluarga. Entah karena minder, entah karena dia punya banyak masalah dan lain-lain. Nah, itu harus diurai, harus dibenahi. Kalau karena minder dan mundur dari pertemanan, itu sebenarnya hal yang tidak perlu dilakukan. Karena setiap orang dilihat bukan dari kekayaannya kok. Pada hakikatnya kita semua manusia dan
jalan hidup itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan kita yang menentukannya. Kita hanya berusaha aja. Nah, jadi tidak ada alasan untuk minder. Maju aja terus. Nah, kalau kita mundur dari pertemanan, dari lingkungan teman atau keluarga karena banyak masalah, kita harus benahi masalahnya itu. Minta maaf atau bisa melakukan apa untuk menebus kesalahan itu. Nah, itu dibenerin dulu. Insya Allah nggak akan sia-sia. Karena niat kita sudah baik mau ke situ, pasti ada hasilnya. Nah, begitu juga dengan fasilitas yang kurang tadi. Fasilitas yang kurang tadi itu harus terus diutak-atik. Dengan kemampuan kita bisa minta tolong ke teman, bisa minta tolong ke RT RW untuk memberikan bantuan atau pinjaman. Nah, dari situ mungkin akan terbuka celah. Coba minta tolongnya ke sini, coba minta tolongnya ke sini. Itu ada jalur-jalurnya, mungkin bisa bisa dikasih tahu. Nah, dari situ kita mulai maju terus. Walaupun kita melakukannya dengan terseok-seok, satu langkah, tapi pastikan kita maju terus, tidak berhenti atau tidak mundur, tapi kita maju terus walaupun kita dalam keadaan terseok-seok. Insya Allah akan ada hasilnya. Itu beberapa poin yang bisa dilakukan untuk seorang single parents yang berada dalam posisi seperti ini, untuk bisa memangkas evil circle yang sudah bertahun-tahun mengelilingi hidupnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum. Kepo Channel.